Pak. Dalam rangka persiapan pemilihan Adipura tahun 2016 yang dilanjutkan dengan acara pelepasan salah seorang pegawai PD Kebersihan Kota Bandung yang akan diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan pemberian jabat maul kepada 10 orang pegawai di lingkungan urusan daerah kebersihan Kota Bandung segera dimulai. Bapak Wali Kota Bandung selaku pembina apel dipersilakan memasuki tempat apel. Disiapkan. Penghormatan umum. Laporan pimpinan APR. Penugasan dan penyerahan reward serta perombakan umroh kepada Bapak Yasir. Dimohon yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung untuk berkenan menyerahkan reward tersebut didampingi oleh Direksi PD Kebersihan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Wali Kota Bandung, Direksi PD Kebersihan dan Bapak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran Direksi PD Kebersihan beserta seluruh pejabat-pejabat teras. Yang saya hormati keluarga besar karyawan PD Kebersihan yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di hari Senin ini saya bisa hadir untuk memberikan beberapa hal yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, mari kita sambut 2016 ini dengan kerja yang lebih baik. Ya. Insya Allah saya selaku Wali Kota akan terus memperjuangkan kebaikan kesejahteraan seluruh karyawan-karyawan PD Kebersihan. Saya tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjasa kepada kota ini. Dan saya selama 2 tahun ikut turun ke bawah menyiapkan, menghadirkan peralatan-peralatan yang lebih baik, membuat sistem-sistem yang juga lebih baik, mengangkat orang-orang baik sebagai direksi untuk mempercepat perubahan. Dan alhamdulillah seperti kita ketahui, peristiwa membanggakan tahun lalu setelah 17 tahun kita mendapatkan Piala Adipura lagi berkat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ternyata tahun 2016 Adipura ini akan diselenggarakan kembali di jadwal yang normal, yaitu awal tahun. Oleh karena itu mulai bulan depan sudah ada penilaian. Saya minta juga lebih keras lagi ya. Pengumuman bulan Juni dinilainya dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Wayangnya selama 4 bulan kita kerja lebih giat, pasukan kita ini juga lebih fisik, lebih galak, gitu ya, mengingatkan lemah lembut tapi tegas, kira-kira begitu gayanya. Tapi pengalaman pasien dulu, ya. Nah, warga Bandung mah pada belum. Pasukan kuning juga ya, setiap kebersihan yang kita bersihkan itu adalah amal yang luar biasa dan kerja itu harus ikhlas. Ya.
Tidak ada kerja yang enak, semua kerja yang harus berkeringat, semua kerja harus memeras otak, semua kerja punya tanggung jawabnya. Allah sudah mentakdirkan kita sesuai dengan kapasitas kita tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya di lapangan, ada tanggung jawabnya di administrasi, ada tanggung jawab di keseluruhan. Biru kelihatannya enak gaya pejabat, tapi kalau ada apa-apa perusahaan ini kolaps, tanggung jawab nomor satunya ada pada Biru. Jadi masing-masing sudah ada tanggung jawab, paham ya? Jadi jangan dibanding-bandingkan karena masing-masing sudah dibanding. Jadi kuncinya untuk menjadi perusahaan yang baik, teorinya harus seperti sepak bola. Birunya hebat, pasukannya tidak kompak, tidak jadi gol, tidak jadi menang kompetisi. Kasarnya begitu. Ya. Main di lapangan, ada yang strikernya, ada yang penyerang tengah, ada yang backnya, dan ngobrol satu sama lain, tidak punya rasa kekompakan, tidak akan jadi kemenangan yang kita tuju. Jadi pada saat Bapak bekerja dengan seragam biru, seragam kuning, seragam hitam, dan lain-lain, masukkan jiwa korsa bahwa kita itu keluarga besar. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua senang. Jadi kalau tadi ada Pak siapa yang mau umroh teh? Pak Yasir. Kalau tadi ada Pak Yasir mau umroh, kita semua ikut senang. Ya. Jangan jadi kehal sirik dan sebagainya. Justru kita harus senang, kita ikut doakan. Mudah-mudahan mereka yang mendoakan bulan-bulan berikut kebagian. Ya. Karena pemilihannya juga objektif, ya. Pemilihannya berdasarkan mereka-mereka yang kerjanya tekun, kerjanya ikhlas, tanpa harus berharap pada bayaran atau berharap pada sebuah pujian. Makanya bagi orang Islam nikmat hidup teh, karena setiap kerja itu niatnya ibadah, tidak dipuji manusia, Allah juga tahu, gitu kan? Sehingga kita ke kantor kita ibadah, kita menghabiskan waktu bekerja juga ibadah, kita menikah ibadah, kita bekerja ibadah, itu niatnya. Jadi tidak ada yang sia-sia, kecuali mereka-mereka yang buang-buang waktu dengan sengaja, ya, pura-pura kerja padahal tidak. Harusnya kecepatan 100, dia menurunkan kecepatannya 50. Itu namanya korupsi waktu. Tapi saya yakin insya Allah keluarga besar PD Kebersihan bukan tipe orang-orang seperti itu, tapi tipe-tipe pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja tuntas, dan pekerja ikhlas. Ya. Saya ingin setiap jam 7 pagi jalan itu sudah bersih, maka fisik orang-orangnya harus kuat, karena pasti mulai subuh hari sudah mulai bekerja. Wayahnya kan begitu. Nah ini juga masukan supaya direksi memantau, karena masih ada 1-2 yang jam 8-an masih terlihat tumpukannya. Kedua, saya sampaikan berita baik atas nama pemerintah Kota Bandung. Saya ingin terus meningkatkan kesejahteraan. Maka tahun ini kita akan merevisi retribusi, sedang dikaji ya. Kalau dulu kan retribusinya per kepala keluarga, itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya tidak adil. Ada keluarga anaknya hiji, keluarga anaknya 10, masa bayarnya sama? Padahal yang namanya sampah itu per kapita. Saya makan Indomie telur, balikan ayam runtah lah, kalikan 8, berarti 8 runtah, masa bayarnya sama dengan orang yang sedikit? Kita nggak begitu. Setelah saya hitung, itu yang akan membuat kita menjadi perusahaan yang sehat jika setiap manusia di Kota Bandung membayar retribusinya per orang, bukan per keluarga. Nah kalau itu dilakukan tahun ini, insya Allah akhir tahun perusahaan ini akan jauh lebih sehat, yang ujung-ujungnya kita kembalikan sebagian untuk kesejahteraan Bapak Ibu semua. Tapi tahun ini alhamdulillah dengan bangga saya sampaikan berita baik. Tahun ini semua gaji pegawai PD Kebersihan dinaikkan 20%. Kita cicil perubahan ya. Pokoknya mas saya mah ada duit. Kita semua kan begitu. Dimana ada kemungkinan saya pasti perjuang ya.
Jadi tolong ingat Pak Wali tengah, Pak Wali peduli. Dengan cara Pak Wali cari sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk semua pegawai, insya Allah gajinya dinaikkan 20%. Dan untuk pejabat yang punya tanggung jawab lebih, tunjangannya juga alhamdulillah saya naikkan juga ya. Everybody happy lah ya. Yang tidak naik cuma gaji Pak Wali Anggerwe. Tapi bukan itu dari tujuan saya mengabdi. Saya sudah cukup secara ekonomi sebelum jadi wali kota. Jadi wali kota bukan mengambil duit. Memang saya mau kerja ya begitu. Foto gitu ya. Jadi karena Bandung makin membaik berkat bapak-bapak ibu juga. Kalau dulu katanya Bandung mah kotanya lautan sampah, city of pigs gitu ya. Kritikan saya terima, saya nggak pernah marah terhadap kritik selama itu datang. Ya sedih tapi kita mah kerja aja gitu kan. Akhirnya 2 tahun diperbaiki, akhirnya bisa. Tahun 2013 saya mulai menjabat. Rapor kerjanya Pemkot Bandung itu nilainya 48. 48 itu CC. Dibandingkan dengan ranking seluruh 500 kota kabupaten, ranking kota Bandung 2 tahun lalu itu ranking 400-an ya. Tapi setelah 2 tahun kita kerja keras, saya turun ke bawah, membedah, menyemangati. Tahun ini kita ranking 1 se-Indonesia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita bisa ya, dari hitam menjadi putih, dari malas menjadi rajin, dari kotor menjadi bersih. Ya, itulah yang saya sebut dengan semangat Bandung juara. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin dalam doanya, juga mendoakan. Ada doa buat diri sendiri, ada doa buat orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa saya titip, selipkan sekian detik mendoakan kotanya, si Bandungnya. Bandung juara. Bandung juara itu nggak ada singkatan. Pak katanya juara jujur, aman dan naon gitu, nggak ada. Juara mah juara weh gitu ya maksudnya. Itu etos kerja. Kalau diucapkan pelan-pelan jadi doa, kalau diteriakkan jadi semangat. Nah sekarang saya coba tes suara dari keluarga besar PD Kebersihan. Pasukan tolong disiapkan. Kalau saya teriak Bandung, semua teriak juara. Kalau teriak juara itu supaya keras, tangannya dipukul ke udara. Siap ya? Kalau Pak Wali semangat, semua harus semangat. Jangan sebaliknya. Siap ya? Bandung! Lagi kurang keras. Bandung! Terakhir sambil loncat. Bandung! Makasih. Ya, pasukan diistirahatkan. Ke HP-na murah. Sampai HP-na murah. Semangat deh. Ya, maksud saya begitu. Jadi mungkin sholat, ngaji. Saya mah ingat pesan Pak Wali sebelum Robbana atina fid dunya hasanah, selipkan sedikit ya Allah, mudah-mudahan kota Bandung diberkahi gitu kan. Jadi baldatun kayak baldatun titik saya mah. Sugan didoakeun ke orang-orang hebat pada kebersihan mah diijabah langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Itu berita-berita baik yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian kita ini adalah perusahaan yang berorientasinya pada pelayanan publik ya. Kalau pelayanan publik Bapak Ibu kerjanya harus dari hati ya. Jadi kalau lagu dangdut mah sakitnya tuh di sini ya. Kalau PD Kebersihan mah ikhlasnya tuh di sini gitu ya. Jadi dengan bekerja dengan ikhlas, insya Allah apapun yang kita lakukan kita terasa nikmat sebagai ibadah. Berikutnya, kita ini harus jadi orang yang berinisiatif. Saya selalu bilang ya, cintai Bandung seperti mencintai ibu kita sendiri. Kalau Anda mengotori Bandung, sama dengan Anda mengotori kehormatan ibu sendiri. Dulu saya masih ingat, ada orang duduk, ada sampah di sebelah, saya tanya,
itu sampahnya kenapa nggak diambil? Pak, itu bukan sampah saya. Saya bilang, walaupun itu bukan sampah kamu, kalau kamu minta Bandung dan tahu itu sampah dan ada tempat sampah, kamu ambil, kamu buang. Itu baru warga yang baik. Nah, saya minta tim kepentingan kebersihan juga sama. Apa ada wilayah Abdimana, Jalan Suci, pas lihat sampah di Ciputra, dicuekin, nggak begitu. Kalau PD kebersihan ini cinta kota Bandung, di mana tangan ini dan otak ini dan kaki ini bisa bergerak dan bisa melakukan kebaikan, jangan dibatasi hanya di areanya saja. Ya, saya memohon gitu. Kalau memang memungkinkan, jangan membatasi diri dari A sampai B. Pada saat kita lewat, kita masih bisa ada C sampai D. Pada riwe harusnya ikut. Nah, itu kalau ciri orang yang bekerja mencintai kota Bandung itu seperti itu. Jadi kalau direksi minta 5, Bapak kasih 7, itu baru etos kerja yang baik. Direksi minta 1 jam, kasih 2 jam. Ya, direksi minta kerjanya maksimal, kita 2 kali maksimal dan seterusnya. Permasalahan sampah kota Bandung juga kadang-kadang ada di pola pikir. Maka bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Jadi kita harus terus mengedukasi. Artinya Bapak Ibu di sini waktu kerja mulutnya boleh sambil ikut papat tangan. Itu saya perintahkan malah. Jadi jangan ada orang yang buang sampah, kita diam, kita ambil, itu bisa. Kalau masih ada kesempatan, misalkan ibu bapak lagi bersihin sampah, ini sampah, tegur aja dengan baik-baik. Jadi pergunakan semua panca indera kita untuk mengingatkan. Karena saya tahu masih banyak warga Bandung lebar gedung. Makanya kita tahun ini akan launching dan sudah dilakukan namanya tim gerebek sampah, ya. Tim gerebek sampah itu pasukan di kelurahan-kelurahan, kerjanya dia jadi hansip untuk menangkap orang yang buang sampah ke sungai, dan itu sudah dilakukan. Waktu si pembuang sampah tertangkap, dipotret wajahnya, difoto, kemudian dipajang di spanduk para pembuang sampah. Ternyata orang Bandung lebih takut dipermalukan dibanding harus bayar. Jadi tim pasukan di KPG gayanya harus begitu, dan dibekali kamera sebenarnya, ya, kamera bisa pakai HP, foto aja di orang-orang yang bergerak. Jadi dari saya Pak Dirut, saya masih di daerah Ciroyong itulah ya, saya ingin lebih maksimal karena laporan-laporan masih kurang optimal. Itu kepada Gongga gitu ya, sehingga kita tahun ini tahun ke-11. Dan saya ingatkan, saya sebagai wali kota sudah memberi kesempatan 2 tahun pada pejabat-pejabat di Bandung, baik BUMD maupun pejabat Prabowo. Kalau setelah 2 tahun 2015 ini masih malas-malas, masih tidak bisa mengejar tugas dari Pak Wali, masih berlaku koruptif dan lain-lain, terpaksa akan saya berjuang. Saya sudah menghentikan camat, saya sudah mencapai satu kepala dinas, saya sudah menghentikan perumahan sementara di Korea. Bukan apa-apa, saya sudah suka melakukan itu. Tapi kalau ada parameter-parameter yang dilanggar, tetap saya. Karena jabatan itu, para pejabat, jabatan itu bukan hak. Pak, saya golongannya sudah siap, saya minta jabatan. Tidak. Jabatan itu hasil seleksi. Walaupun golongannya sudah cukup, tidak ada jabatan, itu tidak ada masalah. Zaman sekarang, siapa yang bisa berkompetisi, dia yang menjadi prestasi. Jadi saya menghargai mereka-mereka, mau usianya muda, ada masalah selama bisa. Saya kira itu kita persiapkan. Jadikanlah ya Allah peran-peran yang kami dapatkan dari Kau ini, kami bisa jalan sebaik mungkin ya Allah.
kerja kami dengan amanah ini ya Allah. Menjadi pembuka jalan kepada kami rezeki yang halal menghadapi ini ya Allah. Menjadi pembuka jalan kami untuk rezeki mudahkan urusan kami, lancarkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, apabila sadar ya Allah, kami punya mimpi ya Allah, kota Bandung ini menjadi kota yang bahagia. Beri cita-cita tanpa adanya halangan dan rintangan ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi solusi ya Allah. Tolong ya Allah, berikanlah solusi dari setiap tantangan yang kami hadapi ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah dari setiap tantangan yang kami hadapi ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang menghambat kami ya Allah. Tolong jaga ya Allah kami dari orang-orang yang ingin memberikan keburukan kepada mimpi-mimpi kami ini ya Allah. Engkau yang menganggap hati setiap makhluk, Engkau yang menganggap hati setiap urusan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati baiti wa qahri rijal. Dan terakhir ya Allah, berikanlah hidup kami hidup yang bahagia, penuh kebaikan ya Allah, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan kumpulkan kami semua yang hadir hari ini ya Allah beserta keluarga kami ya Allah di surga kelak ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pimpinan KPK. Penghormatan umum. Pembagian jagat maut kepada 10 orang pegawai dari Kepolisian Kota Bandung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung didampingi oleh Direksi PD Kepolisian. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu penerima zakat mal dimohon untuk mengambil peserta apel diistirahatkan. Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Wali Kota Bandung, Direksi Kepolisian dan bapak-bapak serta ibu-ibu penerima zakat mal. Tunjukin ke kamera 1, 2. Apel pagi telah selesai dan peserta apel dapat dibubarkan. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah Bapak Wali Kota Bandung beserta direksi dan tamu undangan di lingkungan PD Kebersihan Kota Bandung. Terima kasih. Kapayun aja
Kenapa ada yang bilang bank sampah di Makassar diklaim terbaik? Bank sampah. Mana Pak? Pesan saya dalam hidup mah teori ATM aja dulu, amati, tiru, modifikasi dan yang bagus-bagus kita tiru, modifikasi. Jadi target saya Madipura harus menang lagi, fokus pada kelemahan kan begitu ya. Semoga ada ilmunya lah. Kedua, yang di Uniester, kayaknya belum dapat penjelasan dari PD Kementerian terkait poinnya. Kurang kaya sabaraha hasil input lagi kira-kira yang realistis bisa kita lakukan. Terus yang level RT itu gimana evaluasinya, apakah mengurangi apa dan sebagainya. Kalau kita mengurangi hasilnya bagus kita pertanyakan sampai ke skala mahal. Kalau dari semua urusannya koreksi saya cuma satu aja tadi itu. Jadi masih ada kayak tadi saya lewat membereskan jam-jam buat kalau lain-lain saya kira jadi butuh luas berapa untuk skala 100 ton itu 2 hektar lagi. 2 hektar. Yang satu itu 200. Dulu masih lumpurnya bukan yang dulu dari tempat ya sekarang amat dinas taman mau dijadikan Ini ada dua lokasi. Sebelahnya. ngobrol ke Pak Alif. Pak Alif itu lagi mau bikin taman dengan bangunan BNI. Pak Alif itu yang dulunya SPPA yang masih ada di bawah. Tanah kosong lagi. Jangan yang dekat Cikadut apa? Masih Kok lama ngobrol lah di sini? Pak Alif bikin ini di sini. Oke, berarti butuh 2 hektar. Kita pembiayaan gimana? Oh, kita mah terima manfaat, nanti ada bisnis dari sampah jadi energi lain-lain. Berapa
berapa lama Mas? 5 bulan. Menambahkan juga mungkin kalau kaitan dengan Adipura ya ada dua titik yang sepertinya memang PD Kepolisian harus tahu ini ya. Pertama TPS memang kalau nilai TPS kita tidak terlalu baik. Kalau ini solusinya ada dua secara umum. Pertama memang ditata. Ini ada 10 ya Pak. 10 yang diperbaiki TPS. Terus TPS bawah tanah juga sebetulnya idenya dari kita sudah ada. Yang kedua sebetulnya kaitan dengan TPS itu kaitan dengan armada memang ya tantangan kita ya dengan armada yang ada. Kalau bisa ada peluang tambah kalau lewat CSA apa itu akan membantu. Yang kedua dengan pengurangan sampah di sumber sama pemilahan. Sebetulnya ada teman-teman sudah jalan komunikasi. Ada 12 kawasan yang di kawasan contohnya. Kenapa armada kali ini kan punya presentasi yang dia melisingkan juga ke Jakarta kalau kan? Iya, kita masih lupa memang itu tapi kita lagi siasati seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada tambahan itu akan bantu di kita makan nanti mobilnya berarti beberapa lama. ujungnya bisa banyak kemudian. Belum 4 rata-rata udah keluar. Itu yang pasti kan dari jaminan perasaan itu yang di atas 7 tahun Kalau lagi pasnya kemarin ya, itu ada 74 kalau ideal gitu ya. Hitungan dari kajian beli nggak mampu di sini mahal, bukan di sini mahal, tapi secara realita di lapangan belum pernah ada mau bisa kita daripada dua-duanya dia nunggu datang-datang di sini harus ini juga tidak dikerjakan terjadi pelayanan menurun kan baik kalau nggak tapi dengan rental sementara sih yang disebut pengatur tujuan depan tapi juga jadi ini barangkali ada peluang gitu peluang baik apakah penambahan yang rental itu maksudnya itu sama artinya ternyata kita lakukan sewa dan lapangan. Yang kedua yang tadi ya rencana kita pengurangan sampah di sumber dan pemilahan sampah ini juga sebetulnya teman-teman udah jalan di lapangan ya 12 titik kawasan bebas sampah mungkin awalnya seperti dengan Kang Isman ya di lembarannya sudah ada. Nah sudah bagus itu sudah jalan dan kalau ini jalan ini pasti kedukung banget lagi ya. Hanya memang saat ini baru skala kecil. Ini kalau memang nanti mau nanti ini jadi gerakan kota Bandung aja bahkan GPS sudah GPS level 1 ini level 2 nya gerakan Kang Isman kurangi misalkan manfaatkan hanya memang gongnya sudah dari kota gitu kalau ini masih langsung campaign itu enak satu bahasa ya kalau itu kan beda-beda ini pakai bahasa ini pakai bahasa baru sih satu bahasa ya dari atas sampai bawah kan Kang Isman semua sama itu feelingnya di lapangan Saya minta materi. nanti pas lagi di mana dia